Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, pelajaran pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, utamanya nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang kedua, saya mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu pertama memakai masker, kedua sering mencuci tangan, dan ketiga menjaga jarak. Dan yang ketiga, selalu rajin beribadah agar kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari COVID-19. Selanjutnya pada pembelajaran pada pagi hari ini atau pada hari ini kita akan membahas tentang penggunaan teorema Pythagoras. Perhatikan ke sini. Lihat gambar di sebelah kanan, gambar 1.4. Perhatikan posisi dua lampu lalu lintas pada gambar 1.4. Kedua lampu terpasang pada tiang yang tersusun horizontal. Horizontal itu mendatar. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan jarak kedua lampu serta ketinggian lampu terhadap tanah. Selain itu, teorema Pythagoras juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lainnya seperti jarak antara dua titik pada bidang koordinat, panjang diagonal pada bangun persegi dan sisi panjang, serta panjang diagonal sisi dan diagonal ruang pada bangun rumah. Ayo kita pelajari penggunaan teorema Pythagoras secara seksama. Yang pertama, penggunaan teorema Pythagoras pada jarak antara dua titik pada bidang koordinat. Perhatikan gambar 1.5. Gambar 1.5 ini terdapat dua titik, yaitu titik A, koordinatnya x1, y1, dan titik B, x2, y2. Jarak antara kedua titik tersebut dapat ditentukan menggunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. Jadi dari titik A dan B kita tarik garis, kemudian kita buat segitiga siku-siku. Dari B ditarik ke sumbu X, dari X tarik ke sumbu Y. Kemudian ketemu di sini, bentuk segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku berlaku rumus Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, yaitu AB kuadrat sama dengan sisi yang bawah itu X2 min X1 dikuadratkan, dan yang vertikal Y2 min Y1 juga dikuadratkan. Atau kalau kuadratnya hilang berarti AB sama dengan akar pangkat 2 dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, itu untuk menghitung jarak dua titik. Penggunaan yang kedua untuk menghitung panjang diagonal pada persegi dan persegi panjang. Perhatikan gambar 1.6. Nah, ini sebuah persegi berukuran panjang sisi yaitu S, ya, sisinya S, dan persegi panjang mempunyai ukuran panjangnya P dan lebarnya L. Panjang diagonal kedua bangun datar tersebut dapat ditentukan menggunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. Yang pertama atau yang A, diagonal persegi karena sisinya sama yaitu S, sedangkan diagonalnya D, maka berlaku D sama dengan akar pangkat 2 dari S kuadrat tambah S kuadrat, sama dengan akar pangkat 2 dari, karena S kuadratnya ada 2 dijumlah menjadi 2S kuadrat, sama dengan karena S-nya kuadrat maka akar dari S kuadrat kan S, sehingga sedangkan akar 2 tidak bulat, tidak usah diakarkan sehingga menjadi S akar 2. Yang B, diagonal persegi panjang. D sama dengan akar pangkat 2 dari P kuadrat tambah L kuadrat. Nah, tidak bisa digabung, ya sudah, hanya seperti itu. Nah, itu. Lanjut. Yang ketiga,
penggunaan teori Pythagoras itu pada untuk menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang pada kubus dan balok. Perhatikan gambar 1.7 ini, perhatikan. Kubus mempunyai ukuran panjang rusuk S, panjang diagonal sisi dan diagonal ruang bangun ruang kubus dapat ditentukan menggunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. Panjang diagonal sisi, lihat sisi yang bawah ini, diagonal sisinya adalah BD. Nah, maka untuk menghitung BD sama dengan akar pangkat 2 dari S kuadrat ditambah S kuadrat. Seperti menghitung persegi tadi, sama dengan akar pangkat 2 dari 2S kuadrat sama dengan S akar 2. Sedangkan panjang diagonal ruangnya, perhatikan ini, HB, ya, sama dengan akar pangkat 2 dari BD kuadrat, ya ini BD kuadrat, plus DH kuadrat. Padahal BD tadi sudah dihitung di nomor 1, yaitu S akar 2, sehingga sama dengan 2S kuadrat ditambah S kuadrat. Sama dengan 3S kuadrat sama dengan S akar 3. Gitu. Selanjutnya untuk perhatikan gambar 1.8 yang bawah. Balok mempunyai ukuran panjang P, lebar R, dan tinggi T. Panjang diagonal sisi dan diagonal ruang balok dapat ditentukan menggunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. Panjang diagonal sisi, di sini ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 sisi, tetapi setiap sepasang itu sama, atas dengan bawah sama, kanan kiri sama, depan belakang sama, sehingga ada 3 kelompok. Kita cari yang AF dulu. AF yang mana? Oh ini yang depan. AF depan sama dengan belakang nanti ya. AF sama dengan akar pangkat 2 dari AB kuadrat plus BF kuadrat sama dengan P kuadrat plus T kuadrat. Terus BG berarti samping kanan. Berarti BG sama dengan akar pangkat 2 dari BG kuadrat plus CG kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari L kuadrat plus T kuadrat. Itu sama dengan yang kiri. Sekarang yang BD yang mana? BD itu yang bawah sama dengan atas. Sama dengan akar pangkat 2 dari AB kuadrat plus AD kuadrat. Sama dengan akar pangkat 2 dari P kuadrat plus L kuadrat. Ya, gitu. Lanjut. Nomor 2, panjang diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu ada 1, 2, 3, 4 itu sama. Semua panjangnya sama sehingga cukup diwakili satu saja. Menghitung BH atau HB. Sama dengan akar pangkat 2 dari BD kuadrat plus DH kuadrat. Sama dengan akar pangkat 2 dari AB kuadrat plus AD kuadrat plus DH kuadrat. Ya, BD-nya diganti ini, AB plus AD. Nah, sehingga sama dengan menjadi P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Nah, jadi panjang diagonal ruang balok adalah akar pangkat 2 dari P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh. Kita lengkapi bersama. Perhatikan gambar di samping. Tiang lampu lalu lintas terdiri atas 2 tiang utama. Tiang pertama mempunyai panjang 680 cm, itu yang tegak, dan dipasang secara vertikal. Tiang kedua mempunyai panjang 300 cm, dipasang secara horizontal. Dari 2 bagian lampu dikaitkan dengan tali baja dengan panjang 340 cm dan 200 cm. Berdasarkan permasalahan tersebut, berapakah jarak antara 2 bagian lampu? Selanjutnya, tentukan tinggi lampu dari permukaan tanah. Jawab. Kita isi. Tiang pertama mempunyai panjang 680 cm sehingga AE sama dengan 680. Terus tiang kedua mempunyai panjang 300 cm sehingga BD sama dengan 300 cm. 3, panjang tali baja pertama 340 sehingga AB 340. Iya betul 340. Panjang tali baja yang kedua 200 cm sehingga AC 200 cm.
Baik, kita mulai yang pertama. Jarak antara dua bagian lampu. Lihat segitiga ABD, ya, ABD, siku-siku di D. Sehingga berlaku AB kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah BD kuadrat. 340 kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah 300 kuadrat. 115.600 sama dengan AD kuadrat plus 600 plus 90.000 kuadrat. Ya, terus AD kuadrat sama dengan 115.600 kurangi 90.000. AD sama dengan 25.600 di akar. Akar dari 25.600 adalah 160. Yang kedua, segitiga OCD, siku-siku di D. Ya, segitiga yang kecil, lihat gambar. Nah, ACD ya, ACD. Siku-siku di D sehingga berlaku AC kuadrat sama dengan AD kuadrat plus CD kuadrat. 200 kuadrat sama dengan 160 kuadrat plus CD kuadrat. 200 kuadrat itu 40.000 sama dengan 160 kuadrat 25.600 plus CD kuadrat. Maka CD kuadrat sama dengan 40.000 kurangi 25.600. CD sama dengan akar dari 14.400. CD sama dengan 120 cm. Dengan demikian jarak antara dua bagian lampu bisa dicari dengan rumus BC sama dengan BD kurangi CD. 300 kurangi 120 sama dengan ya 180 cm. B tinggi lampu dari permukaan tanah. DE sama dengan AE kurangi AD sama dengan 680 kurangi AD-nya 160 sama dengan 520. Ya. Ini contoh menghitung jarak antara dua titik. Ya. Tentukan jarak antara dua titik berikut. A. Titik A 2,4 dan B 5,8. Yang C, yang B, titik C 4,6 dan D min 1,6. C, titik E min 2,1 dan 4,7. Ya. Jawab. Jarak antara titik A dan B. Titik A 2,4 maka X1-nya 2, Y1-nya 4. Titik B 5,8 maka X1-nya X2-nya 5 dan Y2-nya 8. Kita masukkan ke rumus. D sama dengan akar pangkat 2 dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Akar pangkat 2 dari 5 kurangi 2 kuadrat plus 8 kurangi 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Akar dari 9 tambah 16. Akar dari 25 sama dengan 5. Jadi jarak antara titik A dan B adalah 5 satuan. B, jarak titik C dan titik D. Titik C 4,6 dan titik D-nya min 4,6 dan seterusnya. Nanti bisa dilanjutkan sendiri. Ya, gitu. Ya, demikian anak karena waktu. Maka pembelajaran hari ini kita akhiri. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya sebagai latihan soal, kerjakan soal UK2 halaman 7 bagian yang A. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan apabila ada salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.